Bergerak pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, khususnya ilmu pengetahuan matematika. Nah, perkembangan ini tidak terlepas dari adanya peran ilmuwan dan matematikawan yang berhasil menemukan teori-teori matematika dan mengembangkannya menjadi berbagai cabang dalam matematika seperti teori probabilitas dan teori bilangan. Nah, teori probabilitas atau sering juga disebut dengan teori peluang sudah mulai dikenal pada abad ke-17. Nah, pada saat itu beberapa ilmuwan seperti Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss mengkaji sebuah permainan judi bagaimana jika dihitung nilai kemungkinannya. Nah, pada tahun 1654 sampai 1655 Pascal dan Fermat melalui korespondensinya juga membahas tentang persoalan matematik terkait dengan pelemparan dadu. Nah, sedangkan teori bilangan juga ada beberapa ahli yang berperan dalam perkembangan teori tersebut seperti Fermat, Euler, hingga Gauss. Teori ini mulai dikenal pada masa primitif, di mana bilangan hanya digunakan untuk mengingat jumlah, kemudian dalam perkembangannya bilangan disimbolkan dengan gambar. Dan sebagai orang Kristen kita menyadari bahwa Allah menggunakan para matematikawan untuk meningkatkan kebenarannya dan dalam ilmu pendidikan khususnya dalam bidang matematika. Nah, seperti dikatakan dalam sebuah jurnal bahwa segala usaha orang dalam memahami dan meneliti berbagai fakta dan hukum-hukum dalam dunia ini merupakan karya Allah di dalam diri orang tersebut untuk menemukan keagungan Allah. Nah, dalam Sumber Asal juga dikatakan bahwa manusia tidak pernah menciptakan pengetahuan, tetapi manusia menemukan pengetahuan yang disediakan Allah dalam ciptaannya. Nah, sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bersumber dari Allah. Kemudian Tuhan itu memberikan akal budi kepada kita untuk dapat memahami ilmu pengetahuan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Nah, sebagai manusia kita memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti berhitung, mengolah, menyajikan, menafsirkan suatu data. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama mengenai teori probabilitas. Menurut Burton dalam bukunya, teori probabilitas adalah pemikiran akal sehat atau logika yang direduksi menjadi sebuah perhitungan kalkulus. Teori probabilitas diperkirakan dimulai pada tahun 1654 melalui pemikiran besar Pascal dan Pierre de Fermat. Teori probabilitas awalnya digunakan dalam permainan peluang dan pemrosesan data statistik. Sekitar tahun 1688, probabilitas diperlukan untuk membuat operasi perhitungan mengenai asuransi jiwa secara ilmiah dan akurat. Selanjutnya, teori probabilitas juga digunakan dalam perjudian atau permainan. Perjudian atau permainan yang pertama yaitu astragalus atau tuan rasa. Permainan ini hanya terdiri dari 4 sisi yang bisa bertumpu karena bentuknya yang lonjong, di mana 2 sisi yang sempit dan 2 sisi yang lebar. Aturan dalam permainan ini yaitu melempar 4 astragalus secara langsung dan mencatat sisi mana saja yang jatuh dan berada di balik atas. Ini adalah gambar dari astragalus atau tuan rasa. Astragalus kemudian digantikan oleh permainan dadu. Sistem perjudian kembali dikembangkan oleh Cavalier Denner yang menganalisis bahwa dalam perjudian menggunakan dadu, ia harus setidaknya mendapatkan angka 6 dalam 4 kali pelemparan dadu. Dan peluang untuk mendapatkan angka 6 dalam satu pelemparan adalah 1/6. Maka untuk mendapatkan peluang angka 6 dalam pelemparan 4 dadu, ia menghitung 4 kali separuh 6 sama dengan 2/3. Dari hal ini dapat dilihat bahwa peluang yang ia miliki untuk mendapatkan angka 6 dalam 4 kali pelemparan dadu adalah 2/3 dengan sedikit. Nah, berikut adalah Blaise Pascal yang merupakan penyebut teori probabilitas dan diawali dari pertemuannya dengan Chevalier de Mery, di mana de Mery ini meminta bantuan kepada Pascal untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, berikut adalah permasalahannya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pascal meminta bantuan kepada Pierre de Fermat melalui kegiatan surat menyurat atau korespondensi. Dan berikut adalah bahasan dari Fermat kepada Pascal. Jadi mengatakan bahwa permainan itu akan berakhir dalam 4 putaran lagi dengan berikut adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan tersebut maka didapatlah bahwa pemain pertama mendapatkan uang 68,75 francs, sedangkan untuk pemain kedua mendapatkan 31,25 francs. Nah, dari surat Fermat ini Pascal terinspirasi. Namun dia mengatakan bahwa dengan cara Fermat akan menghabiskan banyak waktu, sehingga dia menggunakan segitiga Pascal dengan cara seperti berikut. Dan dengan cara-cara tadi maka didapatlah juga sama bahwa pemain pertama mendapatkan uang 68,75 francs dan yang pemain kedua juga mendapatkan 31,25 francs. Dan berikut adalah Jacob Bernoulli yang adalah matematikawan Swiss, dan dia menulis sebuah buku yang bernama Ars Coning tadi, di mana di dalamnya ada beberapa pemikirannya tentang peluang. Jadi yang pertama, Bernoulli mencoba untuk menjauhkan teori peluang, dan yang kedua pemikirannya dikenal dengan teorema Bernoulli, dan yang terakhir adalah pemikirannya ini dikenal dengan peluang. Pierre Simon Marquis de Laplace. Laplace merupakan ilmuwan Prancis, lahir pada 23 Maret 1749 di Normandia, Prancis. Beliau berkontribusi dalam transformasi matematik seperti fungsi pembangkit momen dan teori Remal limit pusat versi pertama yang merupakan awal dari pembahasan analisis teori binomial yang kemudian dilanjutkan oleh Bayes. Lalu Laplace menemukan bentuk umum dari teorema limit pusat tentang distribusi normal dengan menggunakan cara kombinasi. Kemudian Patrick Gauss membuktikan penggunaan galat distribusi normal yang dilakukan oleh Laplace. Kemudian kedua teori ini digabungkan sehingga dinamakan distribusi Gauss-Laplace. Distribusi Gauss-Laplace ini menggunakan teorema limit pusat dan sekarang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah analisis statistika. Nah, implikasi probabilitas sendiri dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama untuk usaha atau bisnis. Artinya ketika kita mau misalnya membuka usaha toko kue, kita terlebih dahulu melakukan survei ya, berapa orang atau berapa persen dari beberapa orang dari jumlah penduduk di sekitar kita yang menyukai kue dengan rasa A, dengan rasa B. Nah, kita bisa menggunakan konsep dari probabilitas. Kemudian untuk ramalan cuaca, konsep probabilitas ini digunakan untuk meramal kapan datangnya hujan, badai, petir, suhu udara. Kemudian untuk permainan dadu dan poker. Dan permainan dadu ini kita bisa melihat kemungkinan munculnya angka-angka pada dadu. Kemudian untuk poker ini konsep probabilitas itu digunakan untuk melihat kemungkinan munculnya beberapa kartu tertentu. Nah, di sini kami sudah membuat satu contoh soal ya, yaitu tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya adalah mengenai teori bilangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bilangan. Yang pertama kita mulai dari definisi, yang dimana definisi dari bilangan merupakan sebuah konsep matematika yang digunakan untuk pengukuran dan pecahan. Yang dimana kita mengetahui bahwa bilangan ini memiliki sifat yang abstrak, sehingga biasanya bilangan dilambangkan atau disimbolkan dengan penyimbolan tertentu yang biasanya kita ketahui dengan sebutan angka. Jadi angka itu merupakan simbol dari sebuah bilangan yang sedang kita bicarakan. Nah, kita ketahui bahwa teori bilangan ini telah berkembang sejak zaman prasejarah hingga zaman sejarah. Yang mulai dari zaman prasejarah hingga zaman sejarah itu ada perkembangan dari konsep dan juga perkembangan secara aplikatifnya.
yang di sini di dalam zaman prasejarah itu kita dapat mengetahuinya dari adanya bukti-bukti penemuan penggunaan teori bilangan dari zaman suku Babilonia, suku Mesir kuno, dan India. Nah, yang kedua adalah sejarah, di mana di sini ditandai dengan munculnya pelopor-pelopor atau tokoh-tokoh yang mengembangkan teori bilangan itu sendiri. Teori Fermat. Fermat sendiri bernama Pierre de Fermat. Dia ini seorang hakim sekaligus matematikawan asal Prancis. Dia lahir tahun 1607 dan meninggal tahun 1665 di Prancis juga. Nah, Fermat ini sangat berpengaruh terhadap matematika tingkat tinggi seperti teori bilangan dan kalkulus diferensial. Nah, teori Fermat ini mengidentifikasikan beberapa isu di dalam teori bilangan. Salah satunya adalah teori Fermat kecil sendiri. Nah, teori Fermat kecil ini bertujuan untuk menguji keprimaan Fermat sekaligus salah satu hal penting dalam teori bilangan. Teori Fermat kecil dapat ditulis A pangkat P kongruen dengan A dalam kurung mod P dengan nilai dari A pangkat P dikurang A adalah kelipatan dari P. Untuk A yang tidak habis dibagi P, maka ditulis A pangkat P dikurang 1 kongruen A dalam kurung mod P dengan nilai dari A pangkat P dikurang 1 dikurang A adalah kelipatan P. Kemudian teori Euler. Euler sendiri memiliki nama Leonhard Euler. Dia ini seorang matematikawan fisikawan asal Swiss. Dia lahir pada tanggal 15 April 1707 dan meninggal tanggal 1 September 1783. Euler ini berhasil membuktikan teorema Fermat kecil dan meregenerasikan teorema tersebut sehingga teorema Euler ini juga dikenal dengan teorema Fermat Euler atau teorema total Euler. Nah, teorema Euler sendiri berbunyi jika n adalah bilangan bulat positif dan a adalah bilangan prima relatif dengan n, maka A pangkat V n sama dengan 1 mod n, di mana Vn ini menyatakan Phi dari Euler. Nah, dengan adanya teorema ini dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan soal dari kongruensi dan inversi modulo. Selanjutnya kita masuk ke dalam Gauss atau bisa dikenal dengan Georg Carl Friedrich Gauss. Beliau merupakan seorang matematikawan, astronom, fisikawan yang berasal dari Jerman. Beliau berkontribusi di dalam teori bilangan dengan menemukan beberapa pendapat dan ide-ide, dan beliau juga dijuluki sebagai The Prince of Mathematics. Beberapa kontribusi dari beliau adalah yang pertama bagi bilangan yang dimulai dari bilangan kompleks dan dapat diturunkan menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, selanjutnya itu Gauss juga menemukan heptadekagon atau poligon 17 sisi. Dan yang satu lagi itu Gauss membuktikan bahwa polinomial pangkat n kuadrat itu adalah pangkat 2 dan kubik adalah pangkat 3 dan sampai seterusnya, dan serta memiliki hasil pangkat n juga, hasil akar pangkat n juga. Nah, jadi jika masuk ke implikasi dari teori bilangan, kita tahu bahwa pada sekarang teori bilangan itu bukan fokus pada konsep saja, tapi juga bagaimana bentuk aplikatifnya, seperti aplikasi kita tahu bagaimana dalam sistem perkalenderan, barcode, komputer, kriptografi, dan lain sebagainya, yang masih banyak lagi. Nah, sebagainya ini masuk ke dalam salah satu contohnya. Baiklah, kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan konsep probabilitas, seperti kita sering membuat rencana-rencana dengan memprediksi hal-hal yang akan kita lakukan. Nah, konsep probabilitas ini muncul karena adanya pengkajian yang dilakukan oleh para ilmuwan terhadap permainan judi. Nah, teori probabilitas ini dikembangkan oleh beberapa tokoh matematikawan seperti Pascal, Bernoulli, Laplace, Gauss. Teori bilangan mulai berkembang pada masa prasejarah, di mana ada beberapa tokoh matematikawan yang menjadi pelopor dalam konsep teori bilangan. Sebagai calon Kristen, kita perlu untuk menekankan konsep yang tepat terhadap kedua teori tersebut. Kita harus tetap berpegang teguh pada kuasa Tuhan yang terbatas dan juga terus menekankan dalam setiap pembelajaran bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.